Seandainya mengaji senyaman bermain, pasti anak-anak akan dekat dengan Al-Quran. Hal yang menyenangkan di masa kecil akan terekam sebagai kenangan indah. Tafko menghadirkan sirkel belajar Al-Quran yang menyenangkan dengan pengajar yang ramah anak dan berkolaborasi bersama orang tua dari berbagai wilayah di Indonesia dan internasional. Ibu Pembaharu dan Tafko bersinergi dalam menghadirkan aksi untuk solusi, berkontribusi untuk negeri dalam menebar kebaikan, mensyiarkan Al-Quran, dan membersamai anak menghafal Al-Quran dengan bahagia. Tafko, sebuah inovasi sosial yang lahir dari DNA Ibu Pembaharu, yang setiap jejaknya akan menjadi legasi jariah saat kita sudah tak berada di dunia ini lagi. Salam Tafko, generasi Qurani, penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Beli kue onde di dekat teko. Halo, selamat sore, sahabat Tafko. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali, sahabat Tafko dimanapun Anda berada. Tafko for Parent edisi liburan di pekan kedua ini pada batch 14 ini kita ketemu dengan tema bahagia dari dapur keluarga. Wow, tentang sesuatu dari dapur. Apakah itu? Masya Allah. Nanti kita akan hadirkan narasumber. Beliau adalah salah satu wali santri dari Tafko. Baik, sahabat Tafko, dari dapur keluarga, kebahagiaan dan kedisiplinan anak tercipta secara bersamaan. Kebersamaan ini mengajarkan tanggung jawab dan ketekunan. Dalam setiap aktivitas memasak bersama, selain rasa lezat, terbentuk karakter anak yang disiplin dan kenangan indah yang tak terlupakan. Melalui aktivitas memasak bersama, bukan hanya rasa lezat yang tercipta, tapi juga kehangatan dan ikatan keluarga yang semakin erat. Seperti apakah bentuk kebahagiaan yang tercipta dari keluarga narasumber kita kali ini? Yuk kita simak bersama dan tidak lama-lama lagi saya panggilkan narasumber sore hari ini. Siapakah beliau? Silahkan naik. Oke, kita panggilkan. Beliau adalah nama lengkap beliau adalah Dian Merida Giza. Biasa dipanggil, kalau saya biasa manggil itu Mama Yasmin atau Mama Naira, karena kebetulan beliau ini adalah wali santri dari santri Tafko, dua orang putri, yaitu Naira Ramiza Maheswari dan Jasmine Farzana Nareswari. Masya Allah, nama yang indah. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Alhamdulillah. Sehat, Bun? Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, sahabat Tafko, saya belum menginformasikan tadi Bunda ini domisili di Pondok Gede Bekasi, betul ya Bun ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke. Bun, di sore hari ini kita mau bincang-bincang nih. Tema kita bahagia dari dapur keluarga. Wow. Eh, Melihat temanya aja udah ikut bahagia nih dari dapur. Ada apakah dengan dapur gitu? Oke, namun sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Bunda untuk menyapa sahabat Tafko dimanapun berada. Silakan Bunda. Halo, Assalamualaikum teman-teman Tafko. Sore, senang ketemu dengan kalian. Nggak nyangka loh, tiba-tiba diajak jadi narsum kayak gini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat ya. Iya, Amin. amin, amin. Iya, Bun. Terima kasih. Ini juga emang dicolek-colek gitu ketika kita ngelihat apa tuh sosmed Bunda tuh, ih, kayaknya asik banget ngoprek di dapur gitu ya, banyak banget kreasinya, kemudian wah pastinya lezat-lezat gitu ya. Nah, ini dia nih yang pengen kita ulik, yang pada akhirnya kita sharing ke sahabat Tafko semua ya Bun ya gitu. Jadi bahagia itu bisa dari mana saja gitu. Kalau episode kemarin saya ngobrol-ngobrol itu kan tentang apa berkegiatan di alam ya Bun ya gitu, dan tentunya ada faedahnya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu dari dapur nih.
gitu. Kalau melihat sosmed Bunda ini ya, kayaknya memasak itu merupakan passion Bunda nih gitu. Tapi entah benar atau tidak, nanti kita cerita nih dari Bunda. Nah, kapan Bunda ini menekuni passion di dunia perdapuran ini? Gitu, Bun. Silahkan. Awalnya sih sejak nikah dulu ya, nikah terus punya anak, mau nggak mau itu kan harus bisa masak. Karena kalau beli terus itu kan pertama boros, kedua juga ya memang masakan luar itu lebih enak. Tapi kan untuk urusan bahan, kebersihan, segala macam itu kan kita nggak bisa jamin. Tapi kalau masak sendiri itu kan kita bisa tahu ya bahan kita bisa milih walaupun rasa mungkin pasti beda lah dengan masakan luar itu. Masakan luar itu pasti jauh lebih enak gitu. Terus dari situ eh, kebetulan di IP juga ada Rumbel Boga ya. Terus saya ikut di situ Rumbel Boga suka ada workshopnya gitu kan. Itu dulu namanya apa ya saya lupa nih. Lama banget nggak ada kegiatan soalnya. Makin diasah di situ banyak teman-teman yang ngajarin juga. Terus kebetulan sampai sekarang juga saya ikut ada suatu grup di luar IP itu juga tentang baking ya, lebih khususnya ke baking, di mana tiap bulan itu ada satu materi dan kita itu harus praktek, dikasih waktu itu 2 minggu. Itu nanti akan ditentukan oleh gurunya itu hasil karya kita akan disetor ke gurunya itu dinilai ini sudah benar atau belum, sudah layak lulus atau belum seperti itu. Jadi sampai sekarang masih belajar terus. Masya Iya. Allah, seru sekali ya, Bun ya. Oke, jadi benar ya, pada akhirnya perdapuran ini buat Bunda adalah sebuah passion ya, Bun ya. Ya, secara Eh, nggak sengaja ya. ya, Awalnya kepaksa itu. paksa jadi passion, jadi menghasilkan bahkan gitu. Oke, Iya. berbicara tentang menghasilkan, kan tidak selalu menghasilkan itu berupa uang juga ya, Bun ya. Nah, pastinya ada sesuatu yang dihasilkan dari dapur itu, hal-hal lain. Nah, nanti kita akan obrolin lebih jauh lagi. Nah, berikutnya Bun, dari perdapuran itu apa motivasi Bunda yang apa namanya untuk senang pada akhirnya nguprek di dapur gitu? Apakah Bunda punya motivasi apa, kemudian goalsnya apa gitu dari senangnya nguprek di dapur ini, Bun? Silahkan. Kalau dulu awalnya dari empati sih ya Ustazah, kebetulan saya dulu tidak kasih anak-anak gula garam itu sampai mereka berumur 2 tahun. Jadi mau nggak mau kan masakan mereka itu harus dibuat sendiri dan nggak bisa ngandelin makanan instan yang saset tinggal buatan pabrikan seperti itu. Mau nggak mau harus dibuat sendiri. Lalu makin ke sini itu ngelihat makanan di luar itu makin aneh-aneh gitu ya istilahnya. Memang kalau untuk rasa di aku enak, cuma kan mungkin bahan tambahan pangannya itu terlalu banyak atau mungkin ya untuk level bersihnya kita nggak tahu. Jadi pengennya itu menyajikan itu makanan sehat yang walaupun rasanya mungkin nggak seenak makanan luar, tapi paling nggak beda tipis lah. Terus yang terakhir itu supaya anak-anak itu punya memori, kenangan akan masakan ibunya. Jadi sewaktu-waktu saya nanti udah nggak ada, mereka kan akan ingat, oh aku dulu pernah dimasakin ini sama mama gitu, rasanya tuh kayak gini. Paling nggak seperti itu sih tujuan akhirnya itu yang memori di otak mereka. Syukur-syukur kalau mereka jadi senang masak juga, tapi yang paling penting sih memori itu sih Ustazah, supaya mereka ingat sama masakan ibunya. Iya, betul betul. Dan memori itu tidak bisa dibeli dengan uang, kemudian tidak bisa diulang ya, Bun ya. Itu sangat istimewa sekali ya, Masya Allah. Iya. Oke, kalau tadi berbicara tentang rasa, pada akhirnya Bunda dengan ikutan rumbel-rumbel itu kan berusaha untuk menyamakan rasa itu tidak asing bagi anak gitu ya, Bun ya. Nah, eh, ketika pada akhirnya Bunda suka nguprak di dapur, karena kebetulan anak-anak Bunda juga putri-putri semua ya, Masya Allah. Itu mereka pada akhirnya ikutan juga, Bun. Iya, Ikutan bergabung gitu. ya. Iya. Nah, bagaimana nih perasaan Bunda ketika anak-anaknya bisa ikut happy kan bisa aja kan misalnya Bunda aku suka masak cuma nggak mau ah ya udah gitu. Bisa jadi kan ada sebagian yang begitu. Nah, bagaimana perasaan Bunda ketika anak-anak bisa klop gitu? Eh, Jujur sebenarnya ribet gitu ya. Ribet ngeliat mereka tuh kalau suka ikutan gitu. Mama aku mau ini, mau ikut bantuin ini, bantuin ini.
jujur ribet sih, jadi terus memecah konsentrasi juga gitu. Cuma ya seneng seneng aja gitu. Oh, dari melihat melihat kok kayaknya mamanya tuh di dapur tuh asik banget, bisa berjam-jam, terus ada hasilnya, kebetulan cocok sama selera mereka gitu. Terus mereka mulai mulai mau bantu aku yang ini ya, masukin ini, naburin ini, terus nimbang ini. Nah, itu sih ya seneng aja sih, seneng terus ya seneng ya gemes gitulah Ustazah. Iya, Seneng iya, karena pada akhirnya campur aduk ya, antara ya senang, gemes, iya dan paling gemes apalagi, gitu. iya gimana Bun, gimana? Ya tapi kalau sampai berdua-dua gitu kan kadang suka rebutan ya, ya gemes juga sih. Nah, itu bagian dari memori yang tak terlupakannya itu gitu ya, gitu baik untuk bundanya ataupun anaknya. Nah, gimana nih ketika seneng tapi gemes gitu ya? Ini kalau boleh saya tebak, gemesnya itu kayaknya ketika bebikinan, tapi Bunda aku bikin sendiri ya, biasanya begitu ya. Bunda aku bikin sendiri gitu. Pas udah selesai, ya udah kayak kepal pecah gitu dapur tuh gitu. Gimana tuh Bun kalau kayak gitu? Iya, kalau misalnya saya yang lagi berbikinan, ya mesti saya yang beresin gitu kan. Mereka kan kayak misalnya kalau lagi bikin roti, mereka kan minta adonannya sedikit. Nah, itu mereka tuh buat mainin diucek, diuyak-uyak, dibentuk apa segala macam. Tapi nanti kalau udahannya, udah sini mama mau mau dipakai gitu adonannya terus dikembalikan. Tapi kalau misalnya saya yang berbikinan itu pasti saya yang beresin. Tapi kalau suatu saat mereka yang masak, saya udah kasih rule di awal, pokoknya harus diberesin, dicuci-cuci lagi gitu. Saya nggak mau bantuin dan dapur harus bersih lagi karena itu dapur kayak pecah banget soalnya. Iya, Penting iya, pastinya ya Bun ya. udah rulesnya di awal itu oh kayak gini ya, pokoknya nanti boleh masak, mau masak apa terserah, dicek dulu bahannya ada apa enggak. Kalau enggak ada, kamu dulu ke warung sana atau minimarket atau kebetulan ada warung sayur dekat rumah, cari di situ bahannya gitu, terus kompletin dulu, terus udah masak terserah mau bikin apa, pokoknya yang harus dimakan dan sama harus dimakan juga. Itu yang saya tekenin lagi, jangan kamu makan, masak terus kamu nggak mau makan, mama juga nggak mau, saya bilang gitu kan. Ya udah tuh, jadi mereka tanggung jawab, mereka masak, mereka akan makan dan akan memberesin walaupun memang kadang itu perlu 7 oktav untuk supaya dapur itu beres lagi. Ya, betul. Semakin naik gitu ya. Iya. Iya, Masya Allah seru sekali itu ya Bun, betul-betul. Jadi kalau bisa disimpulkan sebetulnya dari seperti sepele ya, tapi memang menghasilkan sesuatu yang berfaedah gitu ya Bun ya. Dari nguprek di dapur, akhirnya menanamkan kedisiplinan berarti ya dengan membereskan gitu kan setelah masaknya gitu. Kemudian juga dimakan gitu kan ya, gitu. Nah, pastinya juga ketika mereka ngikutin atau melihat bundanya lagi pepikinan gitu ya, apakah pernah pernah apa ya diselipkan dari segi gizinya, misalnya berapa takaran manis yang harus dikonsumsi atau lain-lain sebagainya, itu gimana, Bun? Iya, terutama untuk gula ya. Saya emang concern banget sama gula karena makanan di luar itu gulanya itu memang kan Indonesia itu krisis gula ya, anak Indonesia itu udah katanya krisis gula, itu terlalu banyak makan gula. Jadi misalnya mereka mau bikin apa gitu, mau bikin puding instan atau jelly instan atau kayak kemarin tuh mereka mau bikin tanghulu, itu buah yang diselimutin gula itu saya pasti bilang gulanya setengah aja dari resepnya seperti itu. Terus kalau misalnya si Ade lagi bikin apa sih cemilan kayak cilor-cilor gitu kan. Jadi saya kasih tahu, nih ya bahannya nih kan udah ada takarannya seperti ini. Ini rasanya kayak gini. Coba kamu bandingin sama yang kalau kita beli di abang-abang. Enak mana? Ya enak yang di abang-abang lah. Ya iya berarti itu apa yang banyak? Saya bilang gitu. Berarti itu apanya yang banyak kalau di abang-abang? Micinnya mah, iya berarti yang bikin enak apa micin? Terus jadinya mau gimana? Saya suka selipin seperti itu sih. Tapi terutama itu gula. Sama kalau misalnya kita kan suka ya kalau jalan gitu lihat kan itu apa kok itu makanan minuman kayaknya enak banget gitu.
Coba nanti kalau kita lagi ke supermarket, kamu lihat komposisinya gitu. Apa yang pertama? Air mah, udah gitu gula. Jadi sebenarnya kamu beli air sama gula atau bagaimana? Suka saya gituin jadi ustazah. Jadi dikit-dikit tuh mereka ngerti gitu loh. Jadi kayak kalau makanan yang genjreng itu pasti pewarnanya itu banyak banget seperti itu. Saya selipinnya kayak dikit-dikit itu seperti itu. Jadi dengan harapan juga mereka tuh bisa milih-milih gitu kalau misalnya seandainya mau jajan atau suatu saat harus makan di luar. Paling nggak tuh mereka sudah mulai bisa milih-milih seperti itu. Oke, oke. Wah, semakin seru aja nih. Jadi semakin banyak yang pengen dikupas nih, apalagi berkaitan dengan gula dan komposisi makanan nih ya, Bun ya. Oke. Nah, namun sebelumnya saya mau ingetin dulu untuk sahabat Tafko. Sahabat Tafko, untuk yang baru bergabung silahkan untuk duduk manis dan kita dengarkan sharing-sharing dari Bunda Naira dan Bunda Jasmine ini tentang apa tadi temanya bahagia dari dapur keluarga ya. Nah, boleh sekali untuk memberikan like, kemudian sharing agar channel ini akan semakin berkembang dan menghasilkan manfaat jariah ya untuk bersama-sama insya Allah. Boleh juga komen ataupun memberikan pertanyaan sebentar. Memberikan pertanyaan ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada narasumber untuk bisa dijawab insya Allah. Baik Bunda, semakin seru aja nih. Kita lanjutkan nih Bun. Tadi berkaitan dengan makanan ya, memang ya jangankan anak-anak gitu ya. Kadang kita juga kalau misalnya lihat yang warnanya mentereng gitu, seneng banget gitu, menggiurkan sekali gitu, apalagi anak-anak ya Bun. Nah, misalnya berkaitan dengan makanan jajan gitu ya. Nah, apakah Bunda membatasi ke anak-anak untuk nggak boleh jajan di luar gitu? Oh, karena begini, 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 nggak boleh gitu. Nggak boleh pokoknya makanan harus dari buatan Bunda semua gitu. Atau bagaimana nih, Bun? Silahkan. Kalau jajan tetap saya kasih, cuma memang frekuensinya aja nggak sering gitu. Biasanya seminggu sekali. Kalau kan kalau pulang sekolah gitu kan kebetulan di sekolahannya si Ade kan nggak ada kantin. Kalau si kakak karena udah SMP kan ada. Dan itu tuh kalau pulang sekolah kita mesti lewat sekolahan yang itu banyak gitu tukang jajanan gitu kan. Nah kan biasalah anak-anak pasti pengen aku mau itu dong mah ya udah boleh beli. Biasanya itu seminggu sekali. Tapi dengan itu syarat makan siangnya harus habis dulu. Kalau makan siangnya nggak habis saya nggak kasih jajan gitu. Atau kadang Hmm. kalau minimarket beli aku mau itu dong apa yogurt gitu ya udah. Tapi memang nggak sering sih Ustazah. Cuma tetap saya kasih karena supaya mereka itu juga lidahnya itu biasa juga ya sama masakan luar. Jadi kan kan nggak nggak selamanya mereka akan makan masakan rumah terus. Ada kalanya mereka harus makan masakan luar. Ada kalanya mereka pengen jajan. Jadi supaya mereka fleksibel lah intinya. Tahu Hmm. mana yang harus lebih sering dan mana yang harus sesekali aja. Intinya sih tetap saya kasih, cuma memang frekuensinya nggak sering gitu. Dan supaya mereka nggak kaku juga ya, takutnya kan nanti kalau misalnya kayak nggak pernah jajan ini, ter begitu ada acara kemana gitu kan sama sekolah atau apa sama apa, kebetulan mungkin nggak bawa bekal atau bekalnya habis, di sana adanya makanan itu terus nggak bisa makan, malah jadi sakit. Nah, itu kan repot makanya. Jadi tetap harus fleksibel sih kalau dari saya. Hanya rules-nya aja, rules di depannya aja yang bagaimana seperti itu. Iya, iya. Biar nggak kaku juga ya Bun ya, tapi tetap tahu batasan-batasannya mungkin begitu ya. Baik, oke. Nah, Bun, kalau anak-anak Bunda kan saat ini dua perempuan nih ya. Kakak Naira ya yang pertama tuh ya. Kakak Naira usia berapa Bun? 13. 11 mau mau SMP 13 berarti ya? 13 Oh, sudah 13 udah SMP. Oh, dia SMP SMP ya. Heeh, heeh. Yang kedua adik Jasmine ya. 3 9 tahun. Oh iya iya. Nah, dari dua anak perempuan itu sebetulnya tidak terbatas untuk anak perempuan atau anak laki-laki ya sebetulnya gitu ya. Kalau untuk nguprek di dapur dan untuk minimal untuk dirinya sendiri gitu ya, Bun. Nah, adakah pengalaman dari baik itu kakak Naira ataupun adik Jasmine ketika misal Bunda lagi nggak masak apa-apa, kemudian akhirnya mereka berbikinan. Oh, jadi pas gini, oh iya hasil dari kita suka ngoprek di dapur itu menghasilkan ya, tertanam di anak gitu. Apakah pernah ada pengalaman seperti itu, Bun?
Eh, yang paling sering itu telur telur ceplok itu. Mereka suka banget, terutama Yasmin itu bikin telur ceplok, apalagi yang setengah matang. Jadi kalau misalnya lauk di rumah itu udah tinggal sedikit, kurang-kurang dikit, "Ma, aku tambah telur ya." Ya udah sana bikin sendiri gitu. Terus sama mereka seneng itu cemilan-cemilan yang kayak abang-abang itulah, cilor atau kentang yang di apa kentang goreng seperti itu. Yang kentang dikasih telur, terus kasih tepung lagi, terus digoreng lagi. Mereka sudah bisa bikin sendiri, terus jelly instan. Memang pokoknya saya sudah bebaskan mereka untuk ini kompor, minyak, paling takarannya seberapa itu mereka sudah bisa gitu. Jadi eh, kayak Naira tuh dulu pernah saya sakit ya. Saya bilang, "Kak, bikin itu ya Kak, sayur sayur bening deh Kak buat buat makan," gitu kan. Ya alhamdulillah sih bisa. Jadi maksudnya itu lebih ke situ nanti ya fungsinya. Kalau misalnya kan ya ibunya kan nggak selamanya sehat. Terus Hmm. kadang kan kalau udah sore lauk tinggal sedikit kan kita juga malas ya Ustazah ya kalau suruh nyalain kompor lagi. Jadi mereka udah inisiatif sendiri tuh. Kan sebenarnya sih udah disediain abon gitu. Cuma enggak, aku mau bikin telur ya udah bikin sendiri, atau misalnya biasanya tuh tiap minggu pagi mereka selalu bikin mie instan. Udah bikin sendiri itu biasanya ntar papahnya sama mamanya tuh minta bikinin juga. Ya justru enak di situ. Jadi ada yang kadang-kadang anak-anak itu kan semakin dipancing untuk, ih enak gitu, semakin dia semangat untuk berbikinan gitu gak sih Bun? Betul. Gitu Iya. ya. Oh, jadi mereka udah, pokoknya kalau misalnya hari Minggu gitu, terus udah nagih kan jatah mie instan kan seminggu sekali memang ya. Besok hari Minggu loh, aku mau bikin mie, ya udah bikin sana, ntar mama bikinin sekalian, papanya bikinin sekalian, udah tuh dibikinin sepiring-sepiring gitu. Insya Allah. Semakin seneng jadinya. Iya, iya. Nah, Bun, eh, pernah punya pengalaman eh, apa ya namanya nguprek bareng itu, nguprek di dapur itu bareng-bareng, jadi kayak sebuah project gitu. Apakah project liburan setahun sekali atau mungkin project Ramadan misalnya. Kan yang dikatakan project itu kan ada plan, proses, kemudian evaluasi lah, katakan begitulah ya gitu. Nah, pernah Bunda melakukan itu bersama keluarga? Nah, biasanya itu kalau Ramadan, apa Ustazah, karena mereka kan masih suka minta, "Ma, bikin kue." Biasanya mereka tuh senangnya itu lidah kucing sama kue tamrin yang ada tengahnya ada jelly, apa ada selainya. Ya biasa tuh kita ya udah nanti liburnya kapan gitu kan. Kalau dulu sih liburnya masih bareng. Dia kalau sudah libur nanti kita bikin gitu. Atau dulu pernah juga dari Rumble Boga itu ada kayak apa? Cooking Mom with Kids gitu, mereka ikut gitu. Ya senang sih bikin itu bareng-bareng. Atau kalau misalnya saya ada WS di Rumble Boga itu mereka saya bawa gitu. Terus pernah juga ikut apa kayak cooking class juga itu bikin cupcake itu mesti saya ajak gitu, saya tawarkan mau ikutan nggak gitu, mau ya udah kalau mau ayo. Jadi waktu yang kelas cupcake itu mereka sama apa kebetulan itu kumpulan anak-anak HS ya Ustazah, jadi itu Hmm. membuat dan menghias cupcake. Jadi mereka dari menimbang, ngocok gitu kan, terus sampai manggang, menghias itu mereka sama apa dibagi per kelompok gitu kan, saya hanya ngawasin aja gitu. Seperti itu Hmm. sih aja. Terus Iya, yang sama iya. Rumble Boga itu juga dulu bikin cookies karena menjelang Ramadan juga. Terus waktu Corona deh yang paling sering sih. Kan mesti ada eh, apa di sekolahan mereka kebetulan sebulan sekali itu acaranya itu kukri. Jadi karena Corona, jadi kukrinya itu dipindahkan ke rumah dan mereka harus membuat video. Nah, waktu itu bikinnya tuh ada kue tradisional, ada kue apa sih sentiling ya yang lapis singkong warna-warni itu. Jadi si kakak bikin, saya videokan, atau kadang masak bareng, itu seperti itu. Ada. Seru banget itu, seru banget. Tentunya eh selain bundanya tentu jadi semakin belajar lagi untuk cari apa menu-menu baru gitu ya yang bisa menarik anak gitu ya. Kan Hmm. biasanya memang kayak tadi bikin cilor gitu kayak abang-abang, tapi kayak bentuk sama gitu, rasanya tapi rasanya sama gitu. Tapi gizi kandungannya misalnya micinnya kan akan lebih lebih minimal kan ya gitu atau pewarnanya akan lebih sehat dengan pewarna makanan gitu kan. Kayak gitu ya Bun ya. Oke, Mm-mm. Insya Allah.
Seru sekali. Semakin seru nih, sahabat Tafko yang baru datang. Silahkan duduk manis untuk bergabung bersama kami. Ya, saya ingatkan lagi, boleh sekali untuk memberikan like, kemudian share juga link ini kepada sahabat, saudara, dan teman-teman yang lainnya, agar channel kami semakin berkembang dan menghasilkan pahala jariah yang kita rasakan bersama-sama. Iya, teman-teman sahabat Tafko, kita lanjutkan obrolannya. Tadi masih berkaitan dengan anak nih, ya, keceriaan di dapur bersama anak dan keluarga. Nah, sebentar lagi kan liburan ya, Bun ya. Kira-kira Bunda punya apa plan gitu untuk tetap masih pada perdapuran itu bersama anak-anak untuk mengisi liburan? Iya betul. Kebetulan kan mereka lama nggak bikin bol kukus ya. Dan Hmm. mereka tuh senang banget bikin bol kukus karena itu warna-warni Ustazah. Jadi saya udah di planning saya nanti kita bikin bol kukus ya gitu. Bol kukus terus mungkin tuh si Ade juga aku tuh pengen masak sosis mah. Sosisnya udah dibeliin belum? Iya udah dibeliin cuma kebetulan dia belum libur si Yasmin. Oh, Udah iya, iya. depan gitu ya udah planning pokoknya aku nanti mau masak gitu kan. Ya udah masak sana terus kalau dari aku nah kita bikin itu ya bol kukus karena mereka senang banget yang kan dibagi berapa warna gitu tuh mereka udah bisa tuh iniin sendiri paling saya tinggal masukin ke kukusan seperti itu ya Hmm, sih hmm, hmm. rencananya mau bikin kue-kue banyak sih Ustazah kalau mau diturutin maunya mereka klepon apa segala macam tuh banyak. Masya Allah. Iya, pastinya udah pokoknya bikin ini gitu Ya ya. Allah, Oke. klepon dong mak klepon ya Allah. Oke, oke. Tapi Bun, ketika mereka apa nih udah berbikinan gitu ya, pernah nggak kayak nawarin ke kita gitu, kayak kayak pengen banget diicip-icip sama ayah bundanya gitu. Nah, pernah ada momen begitu nggak? Mesti jadi kan kebetulan berapa bulan lalu itu ke setiap Sabtu tuh saya masih ada agenda keluar gitu ya sampai rumah itu sekitar jam 5:30 6 itu tuh mesti di meja udah ada entah cilor atau kentang goreng alanya si Yasmin atau kadang telur gulung gitu jadi Dek ini mau dimakan iya tuh nunggu mama gitu aduh rasanya Ustaz. Masya Allah. Nyes banget gitu ya. Nunggu mama atau waktu kapan juga dia masak spaghetti yang ditusuk-tusuk ke sosis itu kita semua ada di rumah cuma lagi pada tidur siang gitu jadi kita tidur siang Hmm. dia uprak aja di dapur terus kata dia nungguin di meja gitu pas kita bangun nih nggak ada yang bangun nih aku nungguin dari tadi nih ya Masya Allah. ampun gak ada makanan di meja ya ampun rasanya. Wah, enak sekali nih Bunda ya. Udah tinggal bisa lah gitu misalnya Kak bikin apa gitu Bunda lagi pengen rebahan dulu gitu. Iya Gitu. jadi Ayah. eh, intinya aku karena awal-awalnya masih dibantu ya nyalain kompor, minyak, apa segala cuma alhamdulillah makin ke sini udah makin bisa gitu. Jadi sudah bisa dilepas gitu Ustazah. Jadi ya Mm-mm. paling ya sih terutama si Yasmin ya dia kan senangannya lihat YouTube. YouTube tuh yang dilihat tuh ya itu segala macam resep, makanan gitu. Jadi paling itu tuh disimpan sama dia gitu loh. Yang YouTube itu disimpan sama dia jadi dia buka apa channel sendiri gitu apa kayak WhatsApp sendiri dipindah-pindahin ke situ sama dia. Ntar aku mau bikin ini, aku mau bikin ini, aku mau bikin ini seperti ini. Masya Allah, berarti udah benar-benar udah benar-benar seneng dia nguprak gitu ya, nguprak di dapur tuh benar-benar seneng gitu, Masya Allah, iya. Nah kalau Bunda, kalau boleh boleh kita mereview ke belakang nih Bun, di usia berapa kira-kira mereka tuh kayak benar-benar menikmati banget gitu, nguprak di dapur tuh. Kalau Yasmin kira-kira 1 2 tahun ini deh Ustazah. Kalau Naira itu sejak dia COVID ya, COVID kan harus yang dia bikin video cooking gitu, dia mulai seperti itu. Cuma kalau Naira mungkin karena sudah terlalu banyak kegiatan sekarang ya, jadi kadang udah banyak males. Oke, oke. Ke adiknya. Tapi kalau misalnya dia ada waktu luang, kayak kemarin tuh, pokoknya aku mau ini mau bikin apa dia bilang
jelly toy toy dia bilang gitu. Apaan sih Kak jelly toy toy? Sorry, sorry. Ya Allah ternyata itu jelly instant. Oh, iya, iya. Udah keren aja ya, dapat Kita referensi gimana namanya sih juga. itu nama jelly toy toy itu puding toy toy apa jelly toy toy gitulah namanya Ustazah ya Allah mereka bilangnya tuh. Masya Allah. Iya, iya. Tapi eh, tadi kan Bunda Bunda bilang apa namanya dengan nguprak di dapur itu kan sesungguhnya gitu bukan hanya sekedar nguprak kan ya gitu. Tapi menanamkan kedisiplinan, kemudian kemandirian juga ya Bun ya. Kemudian kesadaran untuk kesehatan apa yang dikonsumsi untuk tubuhnya kan gitu. Nah, eh, kan anak-anak Bunda nih perempuan nih. Nah, anak saya nih laki-laki nih. Kira-kira kalau dia cuma bikin mie buat sendiri lah gitu. Nah, barangkali ada sahabat aku yang punya anak laki-laki gitu ya, yang masih memungkinkan usia-usia SD gitu kan, untuk bisa nguprek juga gitu. Kira-kira bisa nggak sih di apa ya, anak laki-laki juga bisa gitu? Apakah Bunda punya pengalaman nih sama anak laki-laki gitu? Kebetulan saya punya ponakan itu karena mamahnya pinter masak juga ya, suka masak, suka baking juga. Itu tuh dia tuh nurun gitu loh dibandingin kakak perempuannya itu lebih lebih ke ini ke adiknya. Jadi masak bikin apa itu kan kadang mamanya suka apa suka kasih lihat di grup keluarga gitu ya. Sampai sekarang itu dia itu kuliahnya itu ambil perhotelan jurusan cooking Hmm, Bandung di cowok padahal ya itu ya, cowok gitu. cowok cowok emang seneng masak banget dan kalau ngeliat masakannya dia tuh udah kayak masakan hotel Oh, Masya ya Allah, heeh. iya. Makanya terus apa sekolah juga ambil kuliahnya di Bandung itu di perhotelan ambil jurusan cooking seperti itu jadi nggak sebatas hanya perempuan aja sih Ustazah Mm-mm. laki-laki juga bisa yang penting kan kita kenalin aja dikit-dikit paling bantuin tolong dong dong ini pecahin telur gitu dari situ-situ aja gitu awalnya sih. Iya, iya, betul, betul. Nah, kalau kalau ini sejauh ini yang tadi kita pernah bahas yang apa tuh anak-anak kan kalau seneng sih pas ngoprek di dapurnya, giliran beberesnya itu yang mereka males gitu kan. Nah, sejauh ini untuk kakak Naira sama adik Jasmine itu udah bisa ya dari awal, kemudian ngopreknya, kemudian sampai sampai diberesin sendiri gitu. Artinya Bunda udah nggak perlu lagi naik otak-otak gitu. Oh masih kalau itu sih Ustazah. Jadi gimana tips Bunda untuk ya untuk menghadapinya gimana nih tips buat Bunda-bunda? Ya paling ya diingetin lagi, ayo gimana ini tadi perjanjiannya. Kalau mau masak kan harus diberesin. Kan ya kebetulan sih kami ada mbak. Cuma kan kalau siang atau sore kan mbaknya udah nggak ada. Terus masa mau nunggu diberesin mbak sampai besok kan nggak mungkin. Masa harus harus mama yang beresin nggak mungkin juga kan kalian yang apa istilahnya yang kerja di dapur bukan mama. Jadi ya paling diingetin seperti itu aja sih Ustazah. Ya Hmm, walaupun lama ya mungkin diberesin entah berapa jam kemudian tapi sih alhamdulillah diberesin gitu. iya, iya. Jadi tetap aja tetap iya namanya anak ya Bun ya gitu. Jadi tetap diingatkan, kemudian komunikasi mungkin ya. Karena kan kalau nggak pakai komunikasi yang dua arah, kadang-kadang kan kita sebagai emak-emak yang gitu kan Bun ya. Iya betul. Maunya kan kita kan aduh lihat dapur itu kalau habis mereka masak itu wah kalah deh kapal pecah juga. Ya kan maunya kita cepet beres, tapi kan anak kita entar gitu kan. Ya mau kapan lagi nih sampai kadang udah mau tidur baru diberesin. Yang penting, alhamdulillah sih tetap diberesin, cuma waktunya mereka belum belum bisa disiplin untuk di waktunya itu Ustazah. Masih entar seperti itu. Iya, iya, gitu, gitu. Oke. Nah, jadi seru sekali ya. Ternyata dari perdapuran juga kita bisa bonding dengan anak gitu ya, bonding dengan keluarga juga bisa banget gitu ya. Apalagi untuk ayah bunda di Sahabat Tafko dimanapun berada, ini bisa menjadi inspirasi nih. Oh iya, keidean gitu lah istilahnya ya. Kalau pekan kemarin keideannya, oh iya bisa di alam gitu. Ya paling tidak
paling dekat lah di taman sendiri di rumah misalnya. Lebih jauhnya lagi untuk bisa ikut berkomunitas. Nah, dari dapur juga ini mungkin kita dapat inspirasi untuk apa menyambut liburan sekolah juga. Oh, ternyata bisa ya nguprak bersama keluarga gitu ya di dapur, bikinan apa. Kemudian apa untuk bundanya juga terinspirasi untuk ikut komunitas gitu. Oke. Nah, Bun, eh, Bunda tadi ikut komunitas baking itu ya, Bun ya. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih yang didapatkan poin-poin grade poinnya gitu ya dengan kita bedanya dengan kita ikut komunitas dan tidak, Bun. Eh, Kalau ikut komunitas jelas apa banyak lebih banyak manfaatnya karena kan dalam teman-teman sendiri itu pasti ada yang di atas kita itu banyak gitu ya Ustazah yang lebih lebih berpengalaman dan ilmunya di atas kita itu lebih banyak gitu. Terus kita juga bisa belajar kenal bahan. Kadang kan apa nih bahan ini kok aku belum pernah dengar ya. Oh ternyata untuk bikin ini tuh pakai ini, untuk ini pakai ini tuh caranya eh, yang selama ini bermanfaat banget untuk saya, karena kebetulan saya ikutnya baking, itu adalah ngenalin oven kalau untuk saya. Karena setiap orang itu ovennya itu kan beda-beda, itu mesti settingannya juga beda-beda. Jadi gimana cari selanya, mungkin resep sama, bahan sama, cuma pasti hasil beda-beda itu. Nah itu gimana cara menyiasati atau ngakalinnya itu supaya enak, terus rasanya enak, teksturnya makanan itu juga bagus, sesuai dengan apa yang dicontohkan. Seperti itu tuh memang perlu apa ya, harus cari-cari selanya gitu juga sih Ustazah. Itu Tahu yang paling tipsnya gitu ya. yang sampai sekarang ini banget di saya itu ngenalin apa barang yang kita punya sendiri gitu, peralatan yang kita punya sendiri dalam hal ini adalah kebetulan adalah oven gitu. Terus Iya, kalau untuk iya. yang lain-lain sih pasti wawasan lebih nambah itu jelas ya karena kan oh ternyata kue ini yang kita kira bikinnya susah ternyata nggak susah. Yang kita kira bikinnya gampang ternyata ada yang ngejelimet. Oh untuk bahan ini ternyata oh bahannya mudah gitu. Untuk makan ini bahannya mudah. Untuk makanan itu ternyata oh bahannya agak sulit juga ya. Kira-kira seperti itu ya. Mm-mm. Jadi banyak manfaat ya dengan ikut komunitas itu sesuai passion kita ya, Bun, ya. Masya Allah, iya. Nah, eh, ternyata kadang-kadang yang betul sekali tadi ya, kayak bikin kue, kayak kenapa bantat gitu. Oh, ternyata ada ilmunya. Saya juga banyak banyak banget belajar. Dulu mah Iya, bisa iya. dibilang asal gitu, asal jadi, tapi makin ke sini kan makin ini supaya teksturnya bagus itu harus gimana, seperti itu. Supaya hasilnya Mm, bagus gimana, seperti itu. mm-mm. Pada akhirnya ketika mungkin anak kita nanya, kemarin Bunda mah bagus gitu, kok aku gini gitu. Nah, ini sharing juga ya, ilmunya bermanfaat gitu. Oke, oke. Oke, Bun. Nih, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang anaknya, keceriaan di dapur, kemudian apa saja yang mereka apa dapatkan gitu ya. Saya mau balik lagi nih ke bundanya gitu. Kan tadi Bunda cerita awalnya dari empasi itu ya. Jadi passionnya tuh bukan dari gadis gitu kan ya. Bukan berarti ketika gadis gitu ya. Oke. Masak nggak Nah, pernah mau itu Ustazah. kalau bisa, kalau kalau saya tim apa ya, tinggal gitu. Oke, Bun, gini nih. Kan ada ya, contohnya saya lah gitu ya. Kalau misalnya kayaknya mama-mama yang lain juga kalau misalnya pas waktunya empasi kayak anak kita empasi gitu, kayaknya udah terdorong sebuah keharusan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sendiri gitu ya, kalau untuk nguprak di dapur itu selama anak saya butuh makanan waktu empasi gitu, kayaknya kan mama-mama tuh suka apapun saya lakukan walaupun saya nggak bisa gitu kan ya. Nah, tapi kalau ketika dia sudah bisa makan makan makanan yang lain gitu, ya udah deh gitu. Itu kayak menggugurkan kewajiban saja lah gitu kan. Nah, beda lagi mungkin dengan yang memang pada akhirnya jadi passion. Nah, bisa jadi itu apa sebagai sarana healing atau rilis emosi nih. Nah, bagi Bunda sendiri, apakah dengan eh, apa nguprek di dapur ini
hanya menggugurkan kewajiban gitu atau bahkan bisa jadi rilis emosi gitu, healing gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu nggak, Bun? Awalnya sih emang kayak kewajiban aja ya, kalau nggak masak berarti makannya beli. Kalau beli kan ya gitu deh ya, boros juga gitu. Terus kan eh, bahannya yang dipakai kita juga nggak tahu juga gitu. Terus tapi makin lama karena terus ke apa seneng gitu, jadi kayak nagih gitu. Kadang kalau lagi bete, oh, udahlah buka aja itu apa itu yang ada di lemari itu, kita mau bikin apa gitu. Udahlah bikin aja sejadinya apa. Walaupun emang kalau lagi nggak mood, kadang hasilnya berantakan juga sih Ustazah. Iya, iya, iya. Tapi paling nggak ya kayak ada terlampiaskan gitu seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Paling enggak kan kalau dinikmati beda ya, soalnya misal kalau passion saya kan ke nulis ya Bun gitu, ke nulis gitu. Kalau misalnya kayak rilis emosi gitu, lagi sebel lagi apa gitu, ke nulis bukan bukan ke masak gitu. Nah kalau Bunda sendiri, kalau mau jujur-jujuran gitu ya Bun, apakah dengan nguprak di dapur ini adalah bisa jadi rilis emosi buat Bunda? Lebih ke healing sih bisa juga sih Ustazah. Nah itu, berarti dapet banget. Jangan yang pas ambiar banget, hasilnya ambiar ambiar juga. Tapi setidaknya pas pas ngadon itu yang Ya. dapet banget gitu ya. Tapi minimal kan jadi gitu, jadi sebuah kue menghasilkan gitu kan. Jangan Nah, yang itu. sulit, jangan kalau lagi bete gitu jangan yang susah-susah, harus bikinnya yang gampang-gampang aja. Yang penting iya, yang penting jadi gitu, ada yang jadi gitu seperti itu. Heeh, heeh. Apalagi kalau lagi bahagia ya Bun ya gitu. Masya Allah gitu. Kayak bebikinan pas mau lebaran pastinya kan happy itu dengan anak-anak ya. Jadi Ya, hasilnya juga lebih cakep gitu ya. Oke. Mm-mm. Baik Bunda, Masya Allah, seru sekali nih. Sebetulnya banyak yang pengen saya gali nih untuk bisa sharing dengan sahabat aku semua. Jadi dari apa? Dari dapur, kalau kitanya bahagia juga akan menularkan bahagia ke anak ya Bun ya, gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semuanya. Nah, nggak kerasa nih Bun, kita masih punya beberapa waktu ke depan. Eh, boleh banget nih untuk closing statement Bunda memberikan apa ya tips baik itu untuk mamah-mamahnya ataupun untuk membersamai bersama anaknya menjelang liburan ini. Silakan Bunda. memasak itu kan salah satu skill yang harus dimiliki oleh manusia. Ada baiknya untuk mengenalkan dan mengajarkan kepada anak sejak usia dini. Bukan untuk membuat mereka supaya bisa masak seperti koki-koki terkenal, tapi hanya untuk mereka bisa survive, membuat makanannya sendiri. Karena sama seperti bidang lain, kita orang tua itu kan tidak akan selalu bersama dengan mereka. Ada kalanya mungkin kita sakit, atau mungkin ada kalanya kita harus meninggalkan mereka, entah mungkin tugas keluar atau kemana, atau mungkin saatnya kita pulang selamanya. Jadi eh, keahlian memasak yang dimiliki itu walaupun yang hanya simpel-simpel aja, kayak bikin apa, masak air, masak nasi, goreng telur, bikin mie instan atau sekedar goreng-goreng tahu itu, kalau bisa itu anak itu bisa gitu. Jadi mereka tuh saat mereka harus mandiri, mereka itu bisa melakukannya, bisa survive seperti itu. Mhm, mhm. Yang Nah, sederhana aja, nggak usah supaya mereka jadi koki terkenal gitu kan. Kalau udah passion kan urusannya beda ya. Ini kan sebagai skill gitu loh, sebagai mhm. skill untuk survive di saat mereka mungkin suka, nanti mereka kos di mana gitu kita nggak tahu, atau sekolah di mana yang mungkin apa makanan sekitarnya haram gitu. Mungkin kalau misalnya sekolah di luar negeri itu kan mau nggak mau kan mereka harus masak sendiri. Karena saya punya kenalan dulu, dia sekolahnya kebetulan ambil S2 itu di Inggris, dan makanan sekitarnya itu banyak haramnya. Mau nggak mau kan dia harus bisa masak, dan itu sampai sekarang itu Masya Allah itu jago banget. Masya Allah, iya, iya, Dia iya. banyak belajar juga sih sebenarnya, dan Betul, betul. akan ke anak-anak. Paling nggak ya bikin makanannya mereka sendiri aja.
seperti itu. Nggak usah yang muluk-muluk kok. Heeh. Iya, iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, itu jadi poin yang bisa diambil kalau dari obrolan tadi, berarti mandiri, disiplin, dan survive ya, Bun ya, gitu. Pak, Sama betul sekali. empati. Jadi Empati. supaya mereka bisa lebih menghargai masakan orang lain yang sudah dibuatkan, entah mamanya atau mungkin eyangnya atau mungkin tantenya. Karena masak itu kan perlu effort dan nggak jarang itu capek juga. Jadi kalau misalnya kita udah masak terus nggak dimakan itu rasanya pasti kecewa. Karena kebetulan Yasmin itu pernah ngalamin, dia itu bikin cemilan gitu, biasanya bikin itu karena enak dan cepet habisnya tuh cepet. Nah dia Hmm. kan mungkin bikin ini kok cepet banget habis, dia bikin agak banyak. Nah kebetulan kita juga blenger juga karena agak banyak kan, jadi tuh sekitar 2-3 hari tuh baru habis. Dan dia tuh ngeluh gini, giliran masak banyak nggak ada yang makan. Dia tuh sempat ngeluh gitu gitu. Jadi pelan-pelan saya masukin. Nah, nggak enak kan kalau masakannya nggak dimakan. Ya jadi kalau misalnya disediain makanan, usahakan harus dimakan karena itu masak itu ya begitu rasanya. Jadi pelan-pelan saya masukin seperti itu, Ustazah. Iya, betul juga ya. Masya Allah, betul-betul. Itu jadi menumbuhkan empati juga ya, gitu. Kalau Menghargai masakan orang lain gitu. menghargai masakan orang lain, Masya Allah. Jadi kalau misalnya mamahnya masak, terus dia tidak makan, ya bagaimana rasanya ketika kita juga masak nggak dimakan gitu kan, gitu. Kecuali kalau misalnya memang makanannya, masakannya kebanyakan misalnya, atau gimana gitu ya, Bun ya. Baik, baik, Masya Allah. Terus sekali sahabat Tafko gitu ya. Jadi dari hal yang sederhana itu jika dilakukan dengan bahagia tentunya ya akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Nah, begitu juga dari dapur akan menghasilkan kebahagiaan bersama keluarga. Baik, untuk hari ini sepertinya kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih Bunda untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya, dicolekin dari kemarin. Terima kasih banyak Pak Ustazah. Kita banget kita kalau ngobrol tentang perdapuran gitu, Masya Allah. Semakin sukses Bunda, bahagia bersama keluarga. Terima kasih banyak, salam untuk keluarga. Saya antarkan Bunda, ya. Oke. Baik, sahabat Afko, itu tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita dengan tema bahagia dari dapur keluarga. Jadi sesungguhnya sesuatu yang simpel juga bisa kita racik menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya. Meracik dari dapur bersama keluarga, bersama anak, menghasilkan keceriaan dan kitanya juga jadi senang gitu ya untuk menghasilkan sesuatu. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dipetik dari obrolan kita sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Mudah-mudahan menghasilkan manfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.